Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? How are you? Semoga semua tetap sehat ya anak-anakku. Kali ini Pak Irfan akan memberikan tugas yang ketiga. Jadi tugas ketiga ini harus Pak Irfan jelaskan karena hubungannya nanti agak banyak ya, kedepannya agak banyak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang simple past tense ya. Kita akan membahas tentang simple past tense. Simple past tense itu apa? Simple past tense itu digunakan untuk menunjukkan kegiatan di masa lampau. Jadi digunakan untuk kegiatan di masa lampau. Maksudnya apa? Apa yang sudah kamu lakukan, yang sudah dilakukan kemarin, tadi malam. Nah itu kalau kita mau buat kalimatnya atau ingin menyampaikannya, nanti itu menggunakan simple past tense atau disebut past di sini. Nah, rumus dalam simple past tense di sini ada dua. Yang pertama adalah dalam bentuk verbal. Jadi dalam bentuk verbal di sini kita itu menggunakan verb atau kata kerja. Kata kerja kan banyak sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pergi, makan, tidur, jalan, terbang, kemudian berlari, menulis, itu semua kata kerja. Nah, cuman dalam simple past nanti kita akan menggunakan kata kerja ini itu dalam bentuk kedua. Nah, apalagi ini bentuk kedua. Kata kerja ini nanti ada bentuk satu, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nanti lagi Bapak jelaskan. Oke, rumusnya dalam bentuk positif yaitu yang pertama ditulis dulu subjeknya. Kemudian baru diikuti oleh verb 2. Nah, verb 2 ini maksudnya seperti apa? Oke, kita ambil contoh seperti ini. Pak Irfan punya sebuah kata pergi. Nah, pergi. Ya, pergi dalam bahasa Inggrisnya kalau kalian buka kamus, itu bahasa Inggrisnya adalah go. Go di sini adalah verb 1 atau bentuk ke-1. Yang mau kita pakai adalah bentuk kedua. Terus caranya gimana Pak untuk menemukan yang bentuk kedua? Untuk menemukan bentuk kedua, kalau kalian menggunakan kamus, di tengah-tengah itu biasanya ada pilihan irregular verb sama regular verb. Jadi ada kata kerja yang beraturan dan ada kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan lagi. Yang penting ini harus tahu dulu. Jadi cara mencarinya nanti di situ. Jadi itu hanya ada kata kerja saja di situ. Khusus yang di tengah-tengah itu regular sama irregular verb itu kata-kata kerja. Kalau regular itu kata kerja yang beraturan, irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya kata pergi, kalau kalian buka di situ nanti verb 1. Jadi verb 1 itu nanti go. Bentuk keduanya adalah when. Nah, ini bedanya. Jadi bentuk keduanya itu adalah when. Nanti ada lagi di sini sebenarnya bentuk ketiga itu berubah menjadi gone. Nah, jadi untuk melihat ini nanti dilihat di kamus reguler sama irregular verb. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih reguler maksudnya gimana, irregular gimana? Kalau regular verb itu dia berubahnya tetap. Kalau irregular verb itu tidak beraturan. Contohnya gini, dari go dia berubah menjadi when. Verb 3-nya berubah jadi gone. Pak, contohnya yang reguler yang beraturan seperti apa? Contohnya dari kata belajar. Belajar itu verb 1-nya adalah study. Nah, ketika dia berubah ke verb 2, dia akan berubah menjadi studied. Nah, studied. Dia ada ed-nya. Verb 3-nya ini tetap studied. Nah, ini yang dikatakan beraturan. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi bentuk positifnya di subjek diikuti oleh verb 2. Ini biasanya ada objek dan sebagainya. Ini Pak Irfan ambil simpelnya saja ya. Kemudian untuk negatifnya nanti setelah subjek diikuti oleh did not. Kalau kemarin di present, di simple present itu ada do, ada does. Nah, khusus di simple past ini hanya ada satu yaitu did. Did saja. Mau subjeknya I, you, they, we, she, he, it, semuanya menggunakan did. Nah, kemudian yang berbeda di sini dalam bentuk negatif, setelah kata did not itu diikuti oleh verb 1. Jadi nanti kalau di positifnya menggunakan kata when, di negatif sama interrogatif nanti menggunakan kata go. Nah, kemudian
Interrogatifnya yang ditulis dulu adalah did. Kalau membuat kalimat tanya diikuti subjek, diikuti oleh verb satu lagi. Jadi bukan verb 2. Nah, contohnya di sini. Saya makan rujak kemarin. Makan rujaknya kapan? Kemarin. Oke, jadi kejadiannya sudah kemarin. Cara menulisnya gimana? Kita tulis subjeknya dulu. Subjeknya siapa? Saya. Saya bahasa Inggrisnya I. Kemudian diikuti verb 2, makan. Makan. Kalau kalian buka di kamus reguler atau irregular verb, ini kayaknya ada di irregular verb. Jadi bentuk yang tidak beraturan. Verb satunya adalah eat. Makan itu eat. Verb 2-nya adalah eat. Nah, verb 3-nya nanti eaten, beda lagi. Nah, yang kita gunakan pertama adalah yang verb 2 di sini. Jadi I ate rujak yesterday. Jadilah kalimat positif. Jadi ini sebagai subjek, ini verb 2-nya. Merubah menjadi kalimat negatif yang ditulis dulu I lagi. I, kemudian diikuti oleh kata did not, kemudian diikuti oleh verb 1. Verb satunya apa? Verb satunya tadi adalah eat. Nah, eat rujak yesterday. Kemudian untuk interrogatifnya yang kita tulis dulu adalah did. Jadi tulis dulu did di sini. Kemudian diikuti oleh subjeknya I, kemudian verb 1 eat rujak yesterday, tanda tanya. Nah, untuk menjawab ini anak-anak, did I eat rujak yesterday? Apakah saya makan rujak kemarin? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jika jawabannya ya, jawabannya yes, you did. Kalau tidak, no, you didn't atau did not. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa Pak? Di sini kan I, kenapa jawabannya menggunakan kata you? Iya, gak mungkin jawab I juga, masa kita mau ngomong sendiri. Ketika saya tanya, apakah kamu sudah makan? Jawabannya kan mesti, oh iya Pak, saya sudah makan, bukan oh iya Pak, kamu sudah makan. Jadi sama seperti ini. Apakah saya makan rujak? Jadi jawabannya, oh iya, kamu makan rujak. Oke? Jadi ini untuk rumus yang menggunakan rumus verbal. Jadi menggunakan kata kerja di dalamnya. Dan bentuknya seperti ini anak-anak ya. Seandainya ada pertanyaan, ingat seandainya ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah sini. Mana yang tidak paham, kalian boleh tanya di situ. Oke, sekarang yang kedua yaitu rumus dalam bentuk nominal. Dalam bentuk nominal di sini tidak ada kata kerja seperti yang tadi, makan, minum, tidur itu tuh sudah tidak ada. Tapi yang ada apa? Di sini Bapak coba meningkat menjadi ana. Ana itu apa Pak? Ana itu singkatan. A yang pertama itu adalah adjektif, N-nya noun, A yang terakhir adalah adverb. Jadi di sini yang ada itu hanya kata sifat, kata benda, dan kata keterangan yang digunakan. Rumusnya sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini nanti. Ya, jadi setelah subjek, kalau biasanya di verbal ada verb, di sini to be. To be-nya apa? Was dan were. Setelah itu diikuti oleh ana di sini, adjektif, noun, dan adverb. Negatifnya subjek, to be. Jadi to be di sini ingat ya anak-anak ya. Isinya adalah was atau were, nanti dipilih. Cara yang milih seperti apa? Kalau Bapak jelaskan. Kemudian diikuti oleh kata not, diikuti ana. Interrogatifnya sama, to be dulu ditulis, diikuti subjek plus ana. Contoh sekarang, dia sakit kemarin. Ingat di sini tidak ada kata kerja. Sakit ini bukan kata kerja, ya. Terus cara buatnya gimana? Dia, anggap dianya laki-laki. Dia laki-laki itu he. Nah, kemudian di sini ada diikuti oleh to be. To be itu isinya was atau were. Nah, kebetulan he itu pasangannya adalah was. He was sakit. Sick kemarin, yesterday. Jadi cukup seperti ini. Kemudian negatifnya menjadi he, subjek dulu, kemudian diikuti to be. To be-nya sudah ada ya. Was diikuti oleh kata not,
baru kemudian sick yesterday. Interrogatifnya yang ditulis dulu to be. To be-nya di sini adalah was. Was kemudian diikuti oleh subjek he, kemudian diikuti oleh anaknya ya. Was he sick yesterday? Nah, jawabannya bisa yes he was atau no he wasn't atau he was not. Nah, anak-anak, kapan Pak kita menggunakan was? Kapan kita menggunakan were? Was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it, atau satu nama orang ya, atau satu nama orang, satu nama benda ya, atau hewan. Were digunakan untuk you, they, we, atau subjek yang lebih dari satu. Contohnya Tiwi dan Jungko. Contoh ini ada dua, jadi boleh menggunakan were. Jadi itulah bedanya penggunaan rumus verbal dan penggunaan rumus nominal. Dan lebih diingat lagi anak-anak, ciri-cirinya simple past itu, nanti ada keterangan. Jadi ada keterangan waktu, yesterday, ini contohnya ya, yesterday, last night, ini contoh ya, bisa menggunakan last night kan tadi malam, yesterday kemarin, bisa menggunakan last month umpamanya, last month, jadi bulan kemarin, atau juga bisa menggunakan yang biasanya ada kata-kata go, go. Nah, contohnya apa? 2 days ago, artinya 2 hari yang lalu. Ini biasanya yang digunakan sebagai keterangan dalam simple past tense. Jadi ini masih banyak. Kalian bisa searching sendiri, nanti bisa dilihat di Google, di mana ya, untuk tambahan kalian. Nah, kenapa Bapak terangkan ini? Karena di sini nanti ada hubungannya dengan bab yang ada di bab 7 tentang sangkuriang di sana. Yaitu apa? Oke, sini. Jadi hubungannya nanti dengan narrative text. Jadi di bab 7 ini kita akan membahas tentang narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text itu jenis teks untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi ceritanya itu berhubungan, ada pembukaan ini sampai dia ada solusinya apa. Nah, tujuannya sama, untuk menghibur, karena ini ceritanya itu bisa cerita rakyat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada fairy tale, jadi ada seperti itu. Kalau kalian nggak tahu, contohnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada cerita si kancil, nah, kemudian ada timun mas, itu masuk dalam naratif teks ya. Nah, struktur naratif teks atau cara membuat naratif teks, susunannya itu seperti apa? Yang pertama itu ada orientation. Jadi yang pertama ada orientation. Orientation itu apa, Pak? Orientation itu pendahuluan, ya. Orientation itu pendahuluan. Jadi mungkin kurang jelas ini ya. Pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini yang jelas memperkenalkan. Memperkenalkan apa, Pak? Siapa? Jadi di dalam ceritanya ada siapa saja. Yang kedua, kapan terjadinya. Dan yang ketiga itu di mana. Di mana itu letaknya di mana? Contoh gini. Pada suatu masa ada seorang putri. Nah, putrinya siapa namanya? Yang tinggal di tengah hutan, itu sudah masuk di tempat. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini biasanya ada ungkapan atau ada kalimat gini. Once upon a time, biasanya seperti itu ya. Pada zaman dahulu itu, jadi ini masuk di kapannya. Nah, yang kedua, setelah orientation, setelah diperkenalkan ada siapa saja, kapan dan di mana tempatnya, yaitu adalah complication. Complication di sini adalah awal masalah yang melibatkan karakter utama. Jadi kalau tadi Pak bilang ada putrinya, jadi apa yang terjadi dengan putri? Mungkin putri itu diculik
atau diapakan. Ya, jadi itu masuk di complication. Jadi ada masalah di sini. Jadi setelah perkenalan kemudian ada masalah. Kemudian yang ketiga yaitu resolution. Resolution itu apa? Resolution itu akhir dari cerita, atau di situ sudah ada solusi. Setelah memperkenalkan, kemudian ada masalah, setelah ada masalah solusinya apa di situ, sehingga putri itu bisa tenang atau gimana. Nah, kemudian yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation di sini yaitu sebagai penutup dari cerita tersebut. Biasanya penulis itu memberikan pesan moral atau saran. Jadi apa hal baik yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke, Pak Irfan harap kalian bisa paham dan bisa tetap belajar di rumah. Dan kita berdoa semoga kita bisa cepat masuk. Nah, kemudian tugas dari tugas 3 di sini Pak Irfan bacakan ya. Yang pertama, jadi kalian nanti merubah kalimat ini menjadi kalimat verbal dulu. Kemudian ada juga yang kalimat harus dirubah ke nominal. Yang harus kalian pahami, ingat, bedakan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Ingat, kalau nominal tidak ada kata kerjanya. Dan nanti setelah ini insya Allah di tugas keempat kita akan membahas tentang naratif teks lagi. Nanti ada tugas tersendiri. Oke, tugas yang pertama, nomor 1. Kalimatnya adalah Tono dan Tini bertemu di pasar kemarin. Jadi nomor 1, Tono dan Tini bertemu di pasar kemarin. Nah, nanti kalian ubah menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke? Soal yang kedua, Ibu Lanfi marah tadi malam. Ingat, Ibu Lanfi marah tadi malam. Dibuat untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, tetap semangat belajar. Semoga kita bisa cepat bertemu lagi, bisa belajar langsung, dan juga tidak akan membuat kalian bingung lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.